kesempatan boleh membawakan firman Tuhan pada pekan doa yang dikoordinir oleh Uni Indonesia kawasan Barat, dan ini adalah giliran dari daerah Nusa Tenggara untuk mengatur acara selama 1 pekan ini. Saya dan istri mohon maaf tidak mengikuti untuk beberapa hari ini, karena 1 minggu ini pas ada annual council di NSD dan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan akreditasi yang dicocokkan waktunya dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar sini. Melalui Zoom juga kita melakukan akreditasi. Itulah sebabnya kami baru bisa bergabung pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, bila mana kami mempelajari akan sabda-Mu, kami mohon kiranya Tuhan menolong kami untuk menyambut perintah Tuhan, agar kami dapat lebih giat menginjil di zaman akhir ini. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus ya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tentunya kita sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan yang kita dengarkan semenjak hari Minggu yang lalu. Saya berterima kasih kepada Pendeta Alberto Tulalesi, Ketua Daerah, yang setiap hari mengirimkan kepada saya intisari dari pekabaran-pekabaran yang sangat indah dan menguatkan iman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih untuk berbicara pada pekan doa ini. Pada pagi hari ini yang saya ingin tekankan adalah panggilan Tuhan agar kita boleh lebih memperhatikan seisi rumah kita. I will go seisi rumahmu. Dan konsep ini betul-betul ditekankan di dalam surat-surat Rasul Paulus. Dan pagi ini saya mau bacakan ayat ini, Filipi pasal yang pertama, ayat 1 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ini juga adalah merupakan salah satu ayat kesukaan ayah saya kalau tidak salah. Filipi 1 ayat 5 dan 6. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya soroti kata-kata yang sangat penting. Dari hari pertama sampai sekarang ini, sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ini adalah semua kata-kata yang ditekankan oleh Rasul Paulus pada saat ia menuliskan suratnya kepada jemaat di Filipi untuk mengingatkan kepada mereka hari pertama. Ini dalam bentuk tunggal. Ia tidak mengatakan ingatlah hari-hari pertama, tapi ia katakan ingatlah hari pertama. Coba lihat bagaimana kehidupanmu dalam penerimaanmu akan Injil Kristus mulai dari hari pertama, lalu ia katakan sampai sekarang ini, lalu ia lanjutkan sampai pada hari Kristus Yesus. Ada 2 kata hari. Dan kedua kata hari ini sama-sama Paulus tuliskan dalam bentuk tunggal. Ia tidak katakan
hari-hari pertama sampai pada hari-hari Kristus Yesus. Tapi ia katakan dari hari pertamamu sampai hari Kristus Yesus. Apa artinya? Yang ia katakan adalah mulai dari hari pertama, artinya mulai daripada saat hari engkau dibaptis sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Paulus mengingatkan jemaat di Filipi untuk setia kepada Tuhan mulai dari hari mereka dibaptis sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Inilah Filipi, kota yang pertama yang disinggahi atau dikunjungi oleh Rasul Paulus dalam salah satu perjalanan misionarisnya. Kota pertama di Eropa waktu dia menyeberang dari Asia, karena dalam mimpinya ada yang memanggil dia untuk datang ke Makedonia. Inilah Filipi, dan dia menuliskan surat itu pada waktu dia berada dalam penjara di Roma. Namun ia mau memastikan bahwa setiap anggota jemaat yang ada di Filipi, masing-masing mereka mengingat semenjak hari pertama waktu mereka dibaptis dan setia sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Untuk mengetahui sedikit tentang apa yang terjadi di Filipi pada saat Paulus untuk pertama kalinya singgah di kota itu, maka kita perlu melihat tulisan Lukas, Dr. Lukas, dalam kitab Kisah Para Rasul. Dalam Kisah pasal yang ke-16, kita buka kitab kita, Kisah pasal yang ke-16, dan saya sangat senang karena ternyata dalam kitab Kisah pasal yang ke-16 ini dituliskan beberapa pengalaman pribadi secara individu per orang. Tidak disebutkan tentang rombongan-rombongan yang besar, tetapi ada kisah pertobatan pribadi. Paling tidak ada dua. Yang pertama adalah kisah pertobatan Lydia, seorang pedagang kain ungu yang kaya yang berasal dari Tiatira. Dalam Kisah 16 ayat yang ke-13 dimulai bahwa pada hari Sabat, pada waktu Paulus sudah tiba di kota Filipi, maka mereka, Paulus dan Silas, menyusuri tepi sungai dan mereka menemukan ada suatu tempat sembahyang Yahudi, dan uniknya yang ada di sana adalah kebanyakan perempuan-perempuan yang sedang berkumpul untuk berbakti pada hari Sabat itu. Salah satunya adalah Lydia. Perhatikan bahwa mereka bukan kumpulan orang Kristen. Mereka adalah kumpulan orang-orang Yahudi, oleh karena mereka ingin berbakti sebagaimana yang Alkitab ajarkan pada hari Sabat itu. Mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian ayat yang ke-14, seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Itu yang pertama. Jadi individu atau pribadi yang pertama, karena Paulus tadi dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, ia mau agar supaya masing-masing mereka mengingat hari pertama. Ini adalah hari pertama Paulus bertemu dengan Lydia. Hari pertama Lydia bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, yaitu Paulus dan Silas. Selain Lydia, ada juga kepala penjara yang juga di Filipi. Oleh karena ada orang yang menghasut penduduk dan pembesar-pembesar kota Filipi. Oleh karena Paulus dan Silas mengusir roh jahat yang ada pada seorang perempuan petenung, maka akhirnya mereka dimasukkan ke dalam penjara.
Dan kita tahu apa yang terjadi di dalam penjara. Menurut Kisah pasal yang ke-16, mereka dipasung, lalu kemudian mereka dirantai, tidak bisa bergerak kemana-mana. Tapi pada malam hari itu, pada ayat yang ke-25, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Lalu kemudian terlepaslah semua belenggu, terlepaslah semua pasungan pada Paulus dan Silas dan narapidana lainnya. Ayat yang ke-27, kepala penjaga itu terjaga dari tidurnya. Ia tertidur rupanya dan dia menyadari bahwa ada gempa bumi dan orang-orang semua sudah terlepas dari belenggu dan dari pasungan mereka. Ia ingin untuk membunuh diri. Ia telah menghunus pedangnya dan ia akan membunuh diri karena toh dia akan dibunuh oleh karena ia tidak bisa menjalankan tugas dengan baik. Namun pada saat itu terjadilah pertemuan pada hari yang pertama antara kepala penjara ini dengan Paulus dan Silas. Paulus dan Silas berkata dalam ayat 28, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kemudian kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Lalu apa yang terjadi? Tadi Lydia, lalu kemudian kepala penjara. Pada hari itu juga, Lydia kemudian tergerak hatinya, lalu kemudian ia mau untuk mempelajari firman Tuhan, dan ia dibaptiskan menurut ayat yang ke-15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengundang Paulus dan Silas untuk tinggal di rumahnya. Ia adalah seorang kaya, di situ ada keluarganya, ada dia punya orang-orang yang membantu dia, ada banyak orang di rumahnya. Ia undang Paulus dan Silas. Namun yang saya mau garis bawahi di sini, bahwa ia tidak dibaptiskan sendiri. Ia tidak sendirian percaya kepada Yesus, tetapi juga seisi rumahnya, mereka semua percaya kepada Yesus. Bagaimana dengan kepala penjara itu? Saya sangat tersentuh pada waktu saya melihat bahwa penulis kitab Kisah Para Rasul, yaitu Lukas, beberapa kali menekankan pentingnya seisi rumah untuk percaya kepada Tuhan. Setelah kepala penjara itu bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kalau kita hanya berhenti sampai ayat 31, maka ada kesan seakan-akan kalau satu orang saja atau kepala keluarga dibaptis, maka semua istri anak-anak pasti selamat. Kalau hanya satu orang saja yang setia datang ke gereja, maka itu sudah bisa mewakili semua pasti selamat. Kalau hanya ada satu orang saja yang hidup setia kepada Tuhan, maka itu sudah memastikan semua pasti selamat. Kalau kita baca hanya sampai ayat 31. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Pada waktu Paulus dan Silas menjawab kepala penjara ini, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu," artinya engkau percaya, engkau selamat. Seisi rumahmu percaya, maka seisi rumahmu juga akan selamat. Itulah sebabnya Lukas melanjutkan tulisannya dalam ayat 32 dikatakan, "Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya." Ini adalah seisi rumahnya. Kemudian ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka
dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya, kembali ditekankan seisi rumahnya, ia dan keluarganya memberi diri dibaptiskan. Tadi waktu kita membahas tentang Lydia, di situ juga ditekankan bahwa setelah ia percaya kepada Tuhan, maka ia dan seisi rumahnya dibaptiskan. Ada kata dibaptis atau dibaptiskan. Sekarang kepala penjara, ia dan keluarganya, mereka juga dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia, ditekankan sekali lagi oleh Lukas, bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Dengan ditekankannya, ia dan seisi rumahnya, baik Lydia maupun kepala penjara, dibaptis. Maka pada waktu Rasul Paulus tadi saya sudah bacakan, kita sudah baca dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang kelima, mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi untuk setia sejak atau dari hari pertama, maka konteksnya menerangkan kepada kita semenjak hari mereka dibaptiskan. Bukan hanya satu orang, tetapi ada tanggung jawab untuk meyakinkan juga seisi rumah untuk juga percaya dan dibaptiskan. Dengan demikian, ada konsep di sini bahwa I will go itu yang pertama-tama bukan jauh-jauh, tetapi kita, saya, dan seisi rumah kita harus percaya kepada Yesus. Kita harus pastikan bahwa kita percaya, menerima Yesus, lalu kemudian dibaptiskan. Kitab Kisah Para Rasul yang kita sedang baca dalam pasal 16 ditulis oleh Lukas. Lukas juga menuliskan kitab yang lain, yaitu kitab Lukas. Apakah Lukas sebagaimana ia menekankan dalam kitab Kisah Para Rasul, menekankan seisi rumah, semua orang yang ada di rumah, ia dan keluarga, seisi rumah. Apakah konsep ini Lukas juga sebutkan di dalam Injilnya? Coba kita perhatikan ayat ini, Lukas 17 ayat 28 sampai ayat 29. Satu-satunya di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Lukas menekankan Lot. Kalau di Injil yang lain ada Nuh, tapi di sini hanya di sini ada Lot. Kenapa Nuh dan Lot dibawa-bawa dan kenapa mereka digunakan oleh Tuhan Yesus, cerita mereka digunakan oleh Tuhan Yesus dan dicatat dengan sengaja oleh Lukas yang menyelidiki peristiwa-peristiwa semenjak awalnya dan mengambil keputusan untuk menuliskan kepada Theophilus. Mengapa? Coba kita lihat ayat ini. Pada akhir zaman, katanya, sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah kelaknya pada hari manusia. Ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, demikianlah juga pada hari-hari anak manusia, di mana semua manusia hanya asik dengan rutinitas mereka, hanya asik dengan pekerjaan mereka setiap hari. Mereka makan, mereka minum, mereka kemudian sekolah, mereka bekerja, mereka kawin atau dinikahkan, mereka membeli, mereka menjual, mereka pergi ke kebun, mereka tanam, lalu kemudian mereka panen, mereka membangun rumah dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus dan juga Lukas yang menuliskan ini. Pada waktu ia mengatakan pada zaman Nuh, demikian juga pada zaman Nuh. Coba kita lihat yang pertama pada zaman Lot. Tadi Nuh dan kemudian Lot. Yang pertama coba kita lihat pada zaman Lot. 2 orang malaikat sudah sampai di Sodom dan Gomora, tempat di mana Lot dan keluarganya tinggal. Kemudian kejahatan kota itu sudah sangat memuncak. Allah sudah akan membinasakan akan kota itu. Lalu kemudian apa yang terjadi?
sebelum Lot membawa sebelum kedua malaikat itu membawa Lot keluar dari Sodom dan Gomora, maka kedua orang itu yang adalah malaikat berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Yang ditekankan adalah keluarga. Menantukah? Atau anakmu laki-laki? Atau anakmu perempuan? Atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Kedua orang malaikat itu bertanya kepada Lot, siapakah seisi rumahmu? Saya melihat di sini ada kamu dan istrimu. Mana anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau menantumu, atau kaum keluargamu yang ada di kota ini? Seisi rumahmu. Tapi kita tahu tidak semua selamat. Bahkan 4 orang yang keluar itu pun di tengah jalan hanya 3 orang yang sampai. Istri Lot menjadi tiang garam. Dengan menyebutkan tentang Lot, maka yang ditekankan juga di dalam Injil Lukas adalah seisi rumah. Bagaimana dengan Nuh? 3 kali ditekankan tentang seisi rumah. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Bukankah ini adalah istilah yang digunakan tadi oleh Lukas waktu menggambarkan kata-kata Paulus kepada kepala penjara itu? Engkau dan seisi rumahmu. Bukankah ini juga istilah yang digunakan Lukas menggambarkan Lydia dan keluarganya? Lydia dan seisi rumahnya. Tuhan berfirman kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Bukan hanya 1 kali dituliskan. Dituliskan lagi dalam ayat yang ke-7. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Yang pertama hanya disebutkan engkau dan seisi rumahmu. Sekarang untuk yang kedua kalinya dijabarkan lebih rinci lagi. Yang dimaksudkan engkau dan seisi rumah, dikatakan engkau bersama Nuh, anak-anaknya, istrinya, istri anak-anaknya. Untuk yang ketiga kalinya disebutkan dalam ayat yang ke-13, disebutkan di sana, hari itu juga masuklah Nuh. Sekarang tidak hanya disebutkan anak-anaknya, tetapi nama anak-anaknya. Masuklah Nuh, Sem, Ham, Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia. Lebih rinci dari yang kedua. Yang pertama hanya engkau seisi rumah. Yang kedua, Nuh, anak-anak, istri anak-anak. Tapi yang ketiga, Nuh, Sem, Ham, Yafet, lalu istri Nuh. Lalu kemudian bukan hanya disebutkan istri anak-anaknya, tetapi ketiga istri anak-anaknya. Artinya 1 anak punya 1 istri masuk ke dalam bahtera pada saat itu. Yang ditekankan di sini adalah seisi rumah. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, Yesus mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-37. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang, katanya, ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Apakah Yesus menganjurkan perpisahan?
Coba kita baca ayat ini dari sudut pandang yang sebenarnya. Tuhan Yesus tidak mau seisi rumah itu rukun, tidak pernah berkelahi hanya karena sang ayah tidak mau mengajak anaknya untuk dibaptiskan. Tuhan tidak mau seisi rumah itu nampaknya tenang, tidak pernah ada cekcok, tidak pernah ada pertikaian hanya karena sang suami segan untuk mengajak istrinya untuk ikut imannya, percaya kepada Tuhan Yesus. Lebih baik kita damai-damai sajalah. Yang penting walaupun kita berbeda keyakinan, yang penting kita damai-damai. Tuhan datang bukan untuk membawa damai seperti itu. Tuhan mau supaya Injil itu dinyatakan dengan tegas oleh suami kepada istri, oleh istri kepada suami, oleh orang tua kepada anak, oleh anak kepada orang tua. Lebih baik ada pertikaian oleh karena Injil. Oleh sebab kuasa Roh Kudus tetap akan bekerja selama pintu kasihan ini masih terbuka. Dan ia akan menolong kita sehingga kita akan mempunyai damai yang sebenarnya. Apa itu damai yang sebenarnya? Di mana setiap anggota keluarga berdamai dengan Tuhan. Bukannya setiap anggota keluarga ada damai, tetapi ada yang belum berdamai dengan Tuhan. Bukannya semua makan bersama, jalan-jalan bersama, pergi ke ladang bersama-sama. Tetapi pada waktu itu di ladang ada satu yang sudah dibaptiskan. Ada satu yang belum mau dibaptiskan. Bukan tidur sama-sama suami dan istri. Ada satu yang sudah dibaptis, tetapi satu belum dibaptis. Memang rukun, tidur bersama-sama. Tetapi ada satu yang belum berdamai dengan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan bahwa kalau kita tidak menginjil, kalau kita tidak memastikan untuk mengajak setiap anggota keluarga kita untuk menerima Tuhan Yesus dan menerima pekabaran 3 malaikat ini, memberikan diri mereka untuk dibaptiskan, maka apa yang terjadi adalah hanya ada damai yang semu. Tuhan mau supaya Injil itu ditekankan, pekabaran 3 malaikat itu dikabarkan di dalam rumah. Apapun yang terjadi harus dikabarkan agar semua orang, sebagaimana yang ditekankan kepada Lydia, sebagaimana yang juga terjadi kepada kepala penjara itu, sebagaimana juga yang terjadi pada Nuh dan keluarganya. Biarlah itu juga yang terjadi kepada keluarga kita semuanya. Mungkin Lot mempunyai hidup yang damai dalam tanda kutip. Tidak ada yang saling menegur satu dengan lain. Ia tidak pernah bahkan memberitahukan kepada menantunya. Sehingga pada akhirnya semua yang dia katakan hanya sebagai olok-olokan belaka. Inilah saatnya bagi kita. Kalau kita mempunyai tekad I will go. Kalau ada anak-anak kita umur 11, 12, 13 sudah tamat SD, sudah SMP, lalu katakan kepada orang tua, saya mau dibaptiskan. Jangan pernah berkata kepada anak itu, kamu masih belum siap, kamu masih banyak dosa, kamu masih banyak kesalahan. Tuntunlah mereka, perkenalkan mereka dengan firman Tuhan. Biarlah mereka belajar. Pada saat pertama mereka mengambil keputusan untuk dibaptiskan, biarlah mereka dibaptiskan. Mengapa? Jangan sampai pada saat kita tidak mau mereka dibaptiskan, mereka tidak pernah akan dibaptiskan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya kita bisa memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Kisah Para Rasul yang juga ditulis oleh Lukas. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menurut konteks kitab Kisah Para Rasul,
yang dikuatkan dengan apa yang disampaikan oleh Yesus dan dicatat oleh Lukas dalam Injil Lukas, dengan latar belakang perjanjian lama, cerita Lot dan cerita Nuh, maka kita boleh mengerti apa yang dikatakan menjadi saksi di Yerusalem, yaitu I will go kepada seisi rumahku. Biarlah pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, maka sebagaimana kepala penjara itu, sebagaimana Lydia dan seisi rumahnya, sebagaimana Nuh dan seisi rumahnya, maka kita pun semua siap, kita dan seisi rumah kita, untuk dibawa dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Pendeta Richard Sabuin. Pada saat ini kita akan berdoa, dan doa akan dipimpin oleh keluarga Pendeta